wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para jemaah rutinan setiap malam Jumat, salawatan, arisan, pengajian, saya beten kolamul jaki, baik saya anom maupun sesepuh tanpa terkecuali. Pada khusus Bapak RW, alhamdulillah malam hari ini bisa hadir. Kemudian sahibul hajah, sahibul bait, Bapak Us keluarga tanpa terkecuali, saya beten kolamul jaki. Para hadirin saya beten kolamul jaki, malam ini saya mau membaca kitab Fawaidul Mukhtara. Saya judulnya Hukukul Aulad wa Tarbiyatuhum, hak-hak anak yang wajib dipenuhi oleh orang tua dan pendidikannya. Jadi orang mau baik anak gampang, tapi adik anak ini bermasih salamata dari dunia sampai ke akhirat. Akabin nyaman, akabin orang depan akabin ada sunnah Rasul istilahnya. Tapi marina itu di kemudian di anak, nah itu sebagai sebab akibat ya harus bertanggung jawab, beremah. Berani berbuat akibat anak istilahnya, dia harus bertanggung jawab beremah anak ini sekira bisa selamat ke akhirat. Dikatakan di sini yuqalu man addaba ibnahu saghiran aqarrat aibihi ainuhu kabiran. Ini dikatakan man addaba ibnahu, barang siapa yang mendidik anaknya saghiran di waktu kecil. Anak-anak ini biasanya dari 0 sampai 15 itu dikatakan tabi, anak-anak sampai balik itu dikatakan anak-anak. Ini pendidikan, masa pendidikan ini. Ada dari 15 kata loporo lema ini dikatakan syabab. Tapi tumbuhnya pemuda, syabab ini pemuda, ini tergantung kepada pendidikan waktu kecil dari 0 sampai ke 15, pendidikan SD, pendidikan SMP, begitu SMA demikian. Jadi betong tahun pendidikan, betong tahun itu biasanya ibu itu sing urusan keluarga ibu. Nah, setelah betong tahun boleh, nah ini SD sudah. SD ini masa-masa pendidikan baik, SD 6 tahun kemudian langsung ke SMP. Setelah itu betong tahun boleh, nah itu anak monda mare balik, setelah balik itu tergantung deki. Mon pendidikannya bagus, insya Allah anak itu tepi kancah orang tua. Tapi mon pendidikannya tak tepat selama masa pendidikan, teti mosoh mapalengan kareng tua itu. Kan dikatakan man addaba ibnahu saghiran, barang siapa yang mendidik dengan tarbiyah agama anaknya waktu kecil, akarat bihi ainuhu kabiran, bahkan macelep dan mabungah atau mendinginkan, membuat dingin matanya melihat anaknya ketika dia sudah tua. Biasanya munda anak dupolo, pak ini sudah pak polo ke atas, sudah umur rada, sudah mulai masuk masa menua. Nah, ini perak ya, bagi anak pak, anak sudah mengikuti tertib agama istilahnya. Kemudian diceritakan di sini, dikatakan di sini sama-sama anak punya hak, orang tua punya hak. Ya. Tapi di dalam Al-Quran, dalam agama itu lebih ditekankan anak berbakti sama orang tua dibandingkan orang tua harus memenuhi hak daripada anak. Jarang itu biasanya. Kenapa? Karena mon orang tua ini atau parentah secara naluri mesti neser ke anak. Orang tua ada catatan yang tua anak ini lahir pasti buang, tak mungkin dah. Mesti jaga ya yopene pas sekolah. Kadang bapak dan orang kia sekolah ketika tujuh etika nanti anak nah. Oke kais anak aja ke anak nah. Padahal tak nurut sekolah, ki ngasih nurut sekolah ki akhirnya. Mak tahu beb mare saya dah. Saya lambut. Masuk benar ya. Benar lampu itu. Kata lo, teman-teman kan belum 12 tahun saya itu. Ya usia di anak mesti nggak itu, mesti pernah sekolah lagi ya.
Mana sabana yang nurul ansor apa norak sagola mun tak ibuna sagola. Yang mun ibu norak sagola bodoh boy saya mulia ini betul kibasango yang kia sakali. Nah itu tapi tidak ditekankan, tidak terlalu ditekankan dalam agama orang berbaktinya orang tua memenuhi hak daripada anak. Karena itu naluri sudah. Naluri. Tapi yang banyak ditekankan baik dari Al-Qur'an maupun hadis itu berbaktinya anak kepada orang tua. Tapi kapan anak itu akan berbakti? Mun pendidikan tepat. Bunda dari lahir jaga orang tua itu aja ke hak anak dijaga, pas sekolah, ngaji, insyaallah deki anak itu mau beli tulang bakal dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Mun ternyata begitu, mungkin sebab musababah dari orang tua tidak mendidik anak kepada agama. Sehingga begitu anak sudah raja, sebelum menangis orang tua saya nangis kada. Pasal sebagaimana diriwayatkan ini sering saya ngibah ini ya. Ketong orang datang ke Sayyidina Umar bin Khattab, dia mengeluh anaknya yang ugugul walidain, durhaka kepada kedua orang tuanya. Jadi mau nasihat, dia tak ngiding, guru, acanga buru. Akhirnya ngeluh ke khalifah. Ini cuma sahabat ini, cuma Rasulullah sudah meninggal. Di zaman sahabat, kacapok ke sahabat Sayyidina Umar bin Khattab sebagai khalifah. Ketika sampai, ya sudah, keluhan Anda saya terima, cuma saya tolong lakuna anak kibah. Ini bagus ini. Orang ini menerima berita dari orang, dia langsung tangkap. Tengku kilo orang lagi ya ke sini. Jadi dibandingkan. Kadang-kadang pas ekalak jajan orang tua, kan sebab musabab. Arah apa mak meler? Apa sebabnya? Ini kan akibat. Melera anak itu akibat. Sebab apa mak meler? Mak anak yang lain tak meler, dia mak meler kan mesti begitu. Nah, sebab akibat lakun jangan Sayyidina Umar, tolong dibawa anaknya besok ke sini. Setelah tanya Aki, adanya anak ini ya khalifah, ya sama-sama punya hak, anak punya hak birrul walidain, berbakti sama orang tua juga harus memenuhi haknya anak. Maka si anak bertanya nuntut dia, apa hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua? Nah, dikatakan di sini dan Sayyidina Umar beda teloan. Pertama ibuna, yaraki ibu si bagus, artinya si muslimah, saya berakhlak, saya yang di agama. Nomor dua, nyaman apa bagus. Nomor telo, didik. Cuman sahabat Al-Qur'an, pendidikan Al-Qur'an. Tak ada ki matematika, fisika, kimia, SD, SMP kita ada ki. Saya baca Al-Qur'an itu dah. Hadis bahkan belum dibukukan masih. Belum dibukukan waktu itu. Dari lisan ke lisan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya baca Al-Qur'an sudah memang dibukukan. Bacaan si anaknya ya Rasulullah, saya ini meler. Penipuan apa? Setong. Ibun saya dari orang tuana. Ibun saya nyari hati ibu saya benih muslimah. Ibuna termasuk nyempo apa yang kena apa mau lampu itu majusi agama apa majusi lebaran mon anak didik bareng ibu lingkungan yang majusi nyempo apa tak mungkin berarti kakaleruan dari orang tua. Kemudian anak ini sebagai akibat. Nomor dua, nyama saya beri nyama jual di sini. Nyama jual ini pada konfusa ini apa wong kuang jangan si anona itu. Beri nyama wong kuang. Anda tak bagus ini masa anak nyama wong kuang. Tapi akhirnya mau nyolok wong kuang jual ya jawat kipan wong kuang kan mesti begitu nih kan Mas. Jadi otomatis anak itu hatta yolok dapat kelak. Akhirnya nyaut dah. Yolok wong kuang. Hatta yolok berma tak nyaut. Ya kesalahan dari orang tua. Ada nyaman. Akhirnya wong kuang malolo. Lalu nomor telok sampai sekarang saya ini belum pernah diajari Al-Qur'an hatta huruf hijaiyah tak tahu. Akhirnya bareng Sayyidina Umar yolok. Ya sudah. Laporan bapak sudah masuk, laporan anak sudah masuk. Dan Sayyidina Umar
ongkuna ini semeler bene anak bapak nah semeler sebelum anak meler apaan meler dah ada meler ke anak nah dikenal apa nah meler dulu ini akibat nah, karena akibat tapi sebab musababnya orang tua tidak mendidik anak di waktu masa ini hari masanya masih kecil ya gelak komentar gelak pembukaannya barang siapa yang mendidik anaknya di waktu kecil maka insya Allah bila tua anak itu bakal menunjukkan pandangan mata kepada orang tuanya perak yang tua ngali anak sompojong ngali ngaji atau nakanan tepak bantu kareng tua lah kita tapi masyarakat saya salah ki anak nah iya anak sabar tapi mun orang kudu sabar ya mun masyarakat ya mun kita ya kurang ajar tapi mun orang tak tanya ki orang budu anak siapa ini apa nak mesti saya lagi pak tapi itu pak ini apa berarti saya nah, itulah kira-kira diminta kepedulian terhadap yang lain terutama kepada anak sendiri yang moga-moga kita jaga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini beda cerita di sini. Abdurrahman bin Yazid bin Muawiyah dia mengatakan balagani annal qistah annasiqah yasrahu yaumal qiyamah wara abihi. Ada riwayat dikatakan di sini nanti anak bayi kalabuan kita penebok tahun lahir apa keguguran kan biasanya tak ibdik nyama itu ya kita napa sangang bulan ki guguran umur 4 bulan paman keguguran paman 5 bulan dan kadang tak ibdik nyama ini dikatakan di sini ini bayi kita napa pas boktona keguguran itu nuntut ke abana di sini dikatakan di sini ya kenapa kamu saya waktu di dunia mata ibrik nyama itu mata ibrik nyamar ya maka kemudian Umar bin Abdul Aziz Khalifah mengatakan berema ibrik nyama berema cak ini tak mau lagi bini lagi akhirnya jawab bareng setong orang yang mengatakan dari Abdurrahman mengatakan ya sudah ada beri nyama saya kira-kira nyama laki bini sayang kui bahasa Arab kemudian Hamzah bahasa Arab itu beda musanna beda nakirah musanna itu menuntut begini biasa berdetaan Fatimah Aisyah ya beri nyama saya kira-kira kisah yang kui laki bini apa Hamzah itu yang kui laki meskipun lafaz begini yang saya ini ya istilahnya khayal bareng sedikit ada ini yang udah ada ya beri nyama saya kira-kira bisa yang kui laki bini ini katakan Imara atau Tolhatun ini biasanya yang kui bebini nyama bebini lafata tapi yang dipakai biasanya orang laki-laki ini permasalahan umpamana membada bayi seki keguguran meninggal dalam keguguran pas lupa tak beri nyama baru medeki ya beri nyama yang kui laki bini Tolha umpamana Utbah dan lain sebagainya. Kemudian ada riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam iftahu ala tibyanikum awwala kalimah bila ilaha illallah. Bukalah permulaan untuk ngajari anak itu kene itu dengan kalimat la ilaha illallah. Ajari la ilaha illallah. Unda ya Allah atau salawat Allah banyak dah alam pangi tinggal kopeng itu baik lafaz Allah atau lafaz la ilaha illallah. Terakhir nomor 6 dikatakan di sini al abdud dini la yakhafu ala auladi illa faqdatin hamba sepikiranna agama dina orang si soleh sepegang agama itu tak obetir ke anakna kecuali kau batir tak tahu tak paham terhadap agama tak anak entan di agama atau tak tahu sama sekali agama itu saya kata perkara rajib ke Allah Subhanahu wa taala sebekal ngatur sementara ala abdud dunyawi sementara hamba manusia orang sepikiran
dunia malolo, la yakhafu ala auladih, dia tidak khawatir terhadap anak-anaknya, illa faqrud dunya, kecuali saya kau batir aku miskin anaknya. Namun orang pajat pikiran dunia itu saya pikir berumah anak ria aku odi tak tahu ke agama, sehingga ke akhirat membahayakan. Tapi mon orang ini pikiran dunia malolo, lingkungan keluarga dunia, maka dia mikir berumah anak takut miskin. Padahal saya miskin saya masuki Allah Subhanahu wa taala. Orang lahir ke dunia ini bi rezekina. Bi rezekina. Ayat tabungan berumah dunia mon penebok ton tak bisa dah. Dan sering lampa itu dunia badana yang bajangan. Ayat tabung burka gia nolok buru gia. Deki mendakol 12 yang tertibi bode beban soko. Atulian galak takut buru boleh. Nah, itu umpama begini gambaran ya. Mon dunia itu nenge temor, akhirat nenge bara. Karena mesti lawan lah begitu. Dunia temor, akhirat bara. Sementara kita bergerak ke barat, ke akhirat. Per menit, per detik, per jam, per hari, per bulan terus akhirat. Makin meninggalkan dunia. Lah dunia ini pada jeng bojangan, pada budiana. Orang mau ajaran dia bara, jeng bojangan, pada budi, pada temor. Namun dia api luka temor, nabung jeng bojangan berarti jeng bojangan buruk dia. Tapi mun dia dek bara, jeng bojangan norok dia. Tabung. Orang mun ke akhirat, ya tabung dunia. Mun ke dunia buruk dia seposan. Bayangannya begitu. Gambarannya begitu. Mun dek bara ke akhirat, jeng bojangan pada budiana norok dia. Karena pada orang kata ada jeng bojangan, namun gerak kan mesti norok jeng bojangan. Tapi dia mun apeli katemo orang katunya ya dek kan budiana jeng bojangan. Ya burka kia jeng bojangan bodi ada nah. Tapi mun nanti daun pamanda bakton 12 kian. Keret bodi bobot hibi jeng bojangan. Bodi beban soko. Ya, makanya dikatakan ya sare, ya sare penituk sare kia. Yang montaker atau pentong ini nyabang jeng bojangan nyaman ini. Abang jabang japet agak Allah Ta'ala karena syarat odi itu kudu rezeki dia. Tapi saya tujuan odi akhirat. Karena ada orang yang ngatunya kapi ada ini pindah kapi tong setong pindah kapi. Maka dikatakan ini lambak kan diputi urusan nasab. Nasab kita mayit. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Nabi Adam mayit, Nabi Nuh mayit, Nabi Hud mayit, Nabi Muhammad mayit, sudah innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Afa in mitta fahumul khalidun, apakah kalau kamu meninggal Muhammad mereka akan kekal? Pada dia pada mayit. Jadi mayit mesti anak mayit. Akhir ada ini mayit, andi anak benih mayit mesti mayit. Ajam andi anak ajam, koceng andi anak koceng, macan andi anak macan. Si mayit andi anak mayit. Nah ini saya anu kita orang. Nasab mayit. Nasab mayit. Benih nasab lain. Mau nasab lain mungkin bisa iya bisa anu. Tapi mau mayit agapi ketong. Ribut-ribut nasab mulai lambok ribut nasab mata pikir saya mati ya kita orang mayit ini sudah. Apa boleh sudah umur sabitek ketong bolo ini dah monjaan kopian sekut teleng biasanya. Yang sang dengan rumah sakit, yang sang rumah sakit. Kodon bireng dokter yang sang boleh. Ibu dicedet buka tanang pasti. Moga-moga lanjut umur baik. Umur moga-moga baik. Tapi jak bulan si nomor sabi tertengah dan telobolo yang sang dia. Itu mana ini? Bodoh saya lomok, kopian lomok. Bodoh saya put bapak kada ada. Paksa walaku itu. Akhirnya biasanya tarapas Pak. Cuma tarapas. Beja hebat tarapas akhirnya. Mungkin ini saya bisa sampai lagi ya moga-moga kita ini bisa jaga lingkungan terutama anak keluarga ini moga-moga diberi hidayat dan kita oleh hidayat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.